Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja. Untuk Bapak Ibu yang nanti ada pertanyaan, bisa langsung membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja hari ini. Silakan Pak Lindu. Oke, terima kasih Bella. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mungkin pernah lihat video saya mengenai moving average dan Bollinger Band atau moving average dan ADX itu ya. Nah, nanti bisa kembali dilihat ya mengenai bagaimana menggunakan moving average dan Bollinger. Juga bisa lihat nanti video ini ya kalau udah selesai ya mengenai webinar buat pemula ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita refresh dulu deh ya mengenai moving average dan Bollinger Band. Ya, saya mau masuk dulu ke bahan presentasi. Disable partisipan ya. Sebentar ya. Oke, sebentar. Tunggu. Saya share screen dulu. Oke, kelihatan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang pernah saya bahas di video saya maupun juga di webinar ya, terutama webinar buat pemula. Yang saya ini buat sekedar refresh mungkin kalau ada yang lupa ya. Jadi ini kita lihat yang hitam ini adalah moving average 5 ya. Moving average 5 dan ini Bollinger Band ya. Nah, Bollinger Band ini kalau kita lihat ini kita pakai Bollinger Band 20 ya. Ada yang Bollinger Band atas, ada yang tengah, ada yang bawah. Nah, Bollinger tengah ini sama dengan moving average 20 ya. Jadi kalau kita pakai Bollinger Band 20 dan moving average 5, itu sama saja kita juga menggunakan dua moving average ya, yaitu moving average 5 dan moving average 20 ya. Jadi kalau ini ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada perpotongan ya, moving average 5 misalnya itu kan moving average yang kecil. Jadi kalau moving average yang kecil itu ada di bawah moving average yang gede ya, itu berarti cenderung harga turun ya. Ini moving average memotong ya. Moving Bollinger tengah 20 atau moving average 20 ya. Jadi dia cenderung untuk turun. Nah, kalau moving average-nya ini ada di atasnya moving average 20 atau Bollinger tengah 20 ya,
Kita bisa lihat di sini dia harga cenderung naik ya. Nah, itu adalah karakter dari moving average gitu ya. Kalau yang kecil ada di atas yang besar ya, itu dia cenderung naik. Kalau moving average kecil yang ada di bawah dari moving average yang besar seperti ini, dia cenderung turun ya. Itu perlu dicatat dan diingat ya Bapak dan Ibu sekalian, karena itu karakternya begitu ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat ini moving average ya, antara moving average 5 dan Bollinger Tengah atau moving average 20 ya, ini jaraknya semakin jauh, itu berarti apa? Berarti trennya semakin kuat ya. Nah, kita bisa semakin yakin ini kalau trennya semakin kuat, oh dia moving average-nya ada di atas nih ya, di atas daripada yang lebih besar, itu berarti kita nge-buy, tapi kuat nggak trennya? Kita lihat, oh Bollinger-nya juga ngebuka, ya, kayak pintu. Nah, kita lihat di sini, ya, kita bahas di Bollinger ya. Ini Bollinger ada yang bentuknya seperti pipa, kayak begini, ya. Semua pasti tahu kan pipa ya. Nah, ditandain dengan apa? Ini kalau Bollinger tengahnya datar aja kayak begini ya. Itu kita baiknya sih ya, ini kalau di time frame H1 atau H4 nggak usah masuk trading ya, karena harga akan bolak-balik di situ naik turun ya. Kalau misalnya di H4 mungkin saya mau ngambilnya 20 pips aja kan bisa jadi besar gitu ya, bisa aja, cuma ukur aja dulu misalnya nih ya. Kalau keluar ini kan Bollinger Band, ini adalah sebuah kurungan ya Bapak dan Ibu sekalian. Coba, kalau kita lihat di sini, ada nggak yang keluar jauh banget dari Bollinger Band? Nggak ada kan? Ya, kalau dia udah keluar nih, kayak keluar ini ya, kayak ini keluar, pasti apa? Balik. Ini nih, sudah keluar, pasti apa? Balik. Ini udah keluar, keluar ke bawah, ya, ngelewatin batasnya, batas Bollinger, balik ke atas. Ya, jadi Bollinger ini sebagai kurungan sehingga kita kalau lihat oh harganya udah keluar nih ya pasti balik kayak begitu ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya ya kita di time frame H4 ya Bapak dan Ibu sekalian, di time frame H4 mungkin ngelihat oh ini keluar nih dari apa Bollinger atas. Jadi kemungkinan akan balik lagi turun gitu. Ya bisa. Bisa sih kita ngambil sell kalau apa? Kita ukur misalnya ke arah Bollinger Tengah gitu ya. Sebesar 40 pips ya kita bisa ambil 20-nya, setengahnya kayak begitu ya. Tapi kalau misalnya ya cuma kesiniannya cuma 20 atau cuma 10 pips ya mendingan nggak usah gitu ya Bapak dan Ibu sekalian ya karena apa? Itu sideway banget kayak begitu ya. Jadi kalau misalnya range-nya atau apa jaraknya ke Bollinger Tengah gitu ya, misalnya dari atas ke bawah, atau misalnya seperti ini udah keluar dari, berarti kan bakal masuk, kita mau ambil posisi, kita lihat dulu. Kalau misalnya kita ukur ke Bollinger Tengahnya ya cukup besar, ya kita bisa ambil 50%-nya gitu, setengahnya gitu ya. Kalau enggak, ya misalnya cuma 10 pips jaraknya ke Bollinger Tengah, ya mendingan nggak usah ambil posisi ya karena apa itu berarti konsolidasi sideways semua para pelaku pasar hanya ambil apa wait and see gitu ya jadi cuma menunggu dan melihat aja ini kira-kira arah trennya nanti bakal jadi kemana naikkah atau turunkah seperti itu ya jadi perlu diingat kalau Bollinger Band-nya ini jadi ini sangat membantu ya. Kalau dalam kondisi seperti ini, kayak pipa konsolidasi Bollinger tengahnya kebanyakan lurus aja ya, alias kalau sudutnya itu bisa dibilang 0 derajat ya, 0 sampai 40 kurang dari 45 derajat itu nggak usah trading ya. Jadi nggak usah trading seperti ini ya. Nah begitu
Bollinger kebuka, ibaratnya kita kalau di suatu ruangan ya ada pintu. Kita selama pintu itu ditutup, itu kan kita ada di ruangan itu terus ya, kita nggak bisa keluar gitu ya. Tapi begitu pintu dibuka, ya, ya kita bisa keluar lewat pintu itu, gitu ya. Kita bisa keluar dari kamar itu. Nah ini juga begitu, ya. Ibaratnya pintunya dibuka, dia sudah ke pintu itu gitu ya, terus pintu dibuka ya keluarlah dia. Maksudnya pergerakannya jadi tambah besar, trennya semakin kuat ya. Jadi kalau kita misalnya ngelihat, oh ada perpotongan nih, moving average 5-nya sudah di atas dari moving average 20. Kita lihat Bollingernya, oh Bollingernya juga ngebuka. Klop itu untuk ambil posisi apa? Buy. Ya, jadi sampai di situ dulu sebelum kita masuk ke parabolic SAR, mungkin ada yang bertanya, Bapak dan Ibu sekalian, mengenai tadi ada karakter mengenai moving average itu ya, sama juga Bollinger Band. Mungkin ada yang bertanya, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita kombinasikan dengan parabolic SAR, ada? Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung menanyakan baik lewat apa secara langsung ataupun juga lewat chat ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi misalnya, aduh aku nggak berani nanya nih gimana, ya lewat chat juga bisa seperti itu ya. Jadi ditulis saja lewat chat juga bisa. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, nggak ada. Jadi udah pada ngerti ya, mungkin karena ini udah pernah dibahas, jadi cuma refresh aja. Nah, sekarang kita kombinasikan dengan parabolic SAR, kita langsung ke MetaTrader-nya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita ke MetaTrader. Hmm, bentar. MetaTrader. Share screen. Oke, sudah lihat ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada contoh euro. Ya, di sini ada moving average 5, ada Bollinger ya. Kita bisa lihat di sini ini kan tadinya konsolidasi ya di time frame H4 ya. Nah, ini kalau dibilang ini keluar dari Bollinger, yang Bollinger yang kayak pipa ya. Nah, ini kita bisa ambil posisi. Misalnya kita ukur dulu kalau dari Bollinger atas ke tengah itu berapa ya, pakai uh, kayak crosshair ini ya, Bapak dan Ibu sekalian, yang kayak ada tanda plus, kita klik, kita aren, oh saya mau nge-sell nih di sini, ya. Nah itu kita tarik ke Bollinger tengah, kira-kira berapa? Oh ternyata 50-an nih. Berarti saya ngambil 20 pips sell gitu atau 30 atau 25 bisa nih. Ya udah deh, saya ambil aja gitu. Nah, itu nggak apa-apa karena kan kita udah ukur oh ternyata 50 pips nih di time frame H4 gitu ya. Nah, ini juga Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini keluar nih dari Bollinger ya. Kita bisa ukur dulu ya. Nah, karena itu ada moving average sebelum ke Bollinger tengah ya pastinya ke moving average dulu ya. Ya, karena apa? Ini kalau jauh dari moving average dia prediksinya akan kembali ke arah moving average. Nah, ini ke sini berapa ini kira-kira ke moving average-nya ya? Itu sebesar 50-an juga ya. Kemudian sampai Bollinger tengah ini berapa? Kita lihat oh 87. Jadi kemungkinannya adalah 50 sampai 87. Bisa nggak ngambil 30? Bisa. Bisa nggak ngambil 40? Bisa, tapi hati-hati kayak begitu. Mungkin 30, 20 juga ya
kita ambil. Karena apa? Karena ini kan apa? Konsolidasi ya. Karena bisa kita lihat di sini Bollinger tengahnya datar ya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini juga bisa kita lihat Bollingernya kebuka, makanya pergerakan harga naik. Nah, lalu apa fungsi parabolik SAR-nya ini? Ya, kita langsung praktekin ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau saya biasanya pakai parabolik SAR ini, biasanya saya pakai untuk sebagai target dan membantu kira-kira kalau misalnya ke break gitu ya, sesuai dengan target yang saya pasang berdasarkan parabolik SAR, kita bisa buy atau sell. Jadi ini kita lihat ada titik-titik ya, ini titik-titik nyambung terus ke atas, habis itu keputus ada di atas titiknya, balik lagi ada di bawah gitu ya. Nah ini bisa ada titik terus pindah ke atas di saat apa? Di saat ini, di saat tersentuh oleh apa? Grafik. Jadi ini kan jauh nih dari grafik ya, nggak kesentuh gitu ya. Tapi begitu saling mendekat dan tersentuh, jadi ibaratnya kayak tos-tosan gitu ya. Nah, kemudian apa? Pindah titiknya, ya. Nah ini juga nih kita lihat ya. Begitu ini titik di sini, mungkin titiknya sampai di sini gitu, terus kena grafik yang turun, akhirnya apa? Pindah, bukannya di bawah, tapi di atas, ya. Kemudian terus ada titik ini di atas sampai akhirnya grafik ini balik lagi gitu ya ke atas, nyentuh lagi ini, tos-tosan lagi, bahkan tembus gitu. Pindahlah ini ya titiknya itu. Jadi seperti itu ya kalau misalnya ada pertanyaan tahu kok bisa sih titik-titik tadinya ada di atas terus pindah ke bawah, itu kenapa? Ya itu karena bersentuhan dengan apa? Grafik ya, dengan cat ya. Jadi saling tos-tosan, begitu tos-tosan ya, langsung dia ada di sebaliknya posisi titik-titik dari parabolik SAR itu. Ya, kita coba ya, ini kita pakai garis horizontal untuk menentukan targetnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa pakai ini, oh ini ada titik ini ya, ada 3 titik ini. Kita pakai bisa ujungnya, ujung yang depan maupun ujung yang belakang ya. Kita pasang garisnya ini. Nah, garis horizontalnya ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian pakai lagi garis horizontal berikutnya ya. Bentar. Nah, ini begini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kalau misalnya harga yang bergerak lagi di sini, apalagi ini lihat mulai moving average 5-nya mulai motong dari Bollinger Tengah 20 ya. Itu artinya apa? Ada potensi untuk turun ya, potensi. Kalau misalnya nanti ngelewatin ini target yang sudah kita buat berdasarkan parabolik SAR ya. Kalau akhirnya berbalik ke atas, kira-kira sampai mana? Sampai ini, sesuai parabolik ini. Kalau nambah lagi ke atas, kira-kira sampai mana? Sampai di sini berdasarkan parabolik ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita buat begini ya. Nah, kalau ternyata break ini kira-kira sampai mana gitu ya. Kira-kira sampai kita lihat batas parabolik SAR berikutnya. Sebelum yang ini kan ada yang parabolik SAR yang ini ya. Kita buat sini. Nah, kalau tambah terus turun ya kita buat berdasarkan ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, coba kita lihat ya bagaimana arah pergerakan selanjutnya. Ini nih udah lewatin ya. Moving average 5 sudah motong. Ya, kalau motong prediksi, namanya prediksi ya. Karena kan bisa aja habis turun terus balik lagi gitu ya. Prediksi kita kemungkinan besar akan turun ya. Kemudian arahnya kemana kalau turun ke sini? Kalau motong kemana?
ya. Kalau motong bisa nanti arahnya ke sini. Kita lihat ya. Nah, kita lihat ya, sempat naik turun situ. Nah, kemudian ketika di sini kan kita udah ketika terjadi break di sini ya, kita bisa ambil posisi sell ya, terutama apa? Ini moving average tiganya sudah semakin ke bawah, mulai kelihatan semakin melebar ya. Setelah semakin melebar juga ini juga udah mulai ke bawah. Nah, kita semakin yakin karena apa? Ketika Bollinger-nya ngebuka ya. Jadi moving average 5 dengan Bollinger tengah 20 jaraknya makin jauh. Bollinger Band-nya pas di bagian sini yang tadinya datar terus apa? Ngebuka ya. Kalau ngebuka berarti kan kayak pintu dibuka, berarti apa? Semakin jauh pergerakannya ya. Nah, kalau kita udah sell di sini terus kelihatan semakin turun gitu ya. Nah, ini memang ada Bollinger yang akhirnya sorry bukan Bollinger, grafik yang keluar dari Bollinger ya. Mau ambil profitnya di situ bisa nggak? Bisa ya. Jadi nggak harus sampai sini. Ketika kita lihat kayaknya udah wow, udah apalagi udah jauh banget gitu ya. Mau ambil profitnya bisa nggak? Bisa ya. Apalagi ini sesuai dengan posisi yang ini ya, terendah nih. Posisi yang terendah sebelumnya nih ya. Nih. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian lihat video saya mengenai trading menggunakan garis gitu ya, yang sangat sederhana, nanti bisa dilihat lagi videonya, itu bisa kelihatan itu ya. Berdasarkan penentuan garis ini berdasarkan titik tertinggi maupun titik terendah sebelumnya ya. Jadi sampai sini pergerakannya ini bukan kebetulan karena berdasarkan garis ini. Tapi kalau berdasarkan parabolik SAR ini belum sampai arah targetnya. Targetnya kan di sini ya berdasarkan parabolik SAR yang ini ya. Nah kita coba teruskan. Ya, jadi kalau misalnya nggak mau ambil resiko, ya nggak apa-apa. Ini tepat begini, ya, karena bisa aja harga memang berbalik kembali gitu. Tapi kalau ternyata sampai lewatin garis ini, gitu ya, terus, nah kan lewat, ya, ini teruskan aja, bisa sampai ke sini ataupun ke sini. Kita lihat, ya, ternyata sampai sini bisa berbalik, walaupun akhirnya sih sampai juga sih ke garis ini ya. Tapi ya karena kalau misalnya nggak mau ambil resiko, ya nggak apa-apa. Sampai di sini juga bisa untuk keluar. Kan ini ibaratnya ya, ini bisa dibilang target pertama ya, tapi kalau berdasarkan parabolik SAR, ya ini target berikutnya dan ini target berikutnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu contohnya mungkin sampai sini ada yang eh, bertanya sebelum saya jelaskan yang berikutnya. Pak Lindu, mau nanya Pak Lindu. Ya, Pak Absor. Pak Ya, Absor saya atau Pak mau Ulil, maaf, nanya. Pak. Tadi untuk yang open pertama sell itu kan setelah ada breakout candle menembus yang benteng Ini, di sini benteng ya. bawah ya Pak ya. Nah, Ya, kemudian setelah sampai yang di harga apa tuh enggak kelihatan di HP. ya, 1.1121. Nah, ya. itu eh, misalnya ambil take profit, kemudian Mm-mm. dibiarkan dulu sampai turun di apa namanya parabolic SAR yang target Yang sini, untuk gitu. kemudian mau Mm-mm. masuk lagi itu untuk yang menjadi acuan titik entry sell kita di mana Pak Lindu? Oke, misalnya di sini sudah ditutup ya, Pak ya, Ya. Mm-mm. berdasarkan ini kan ya. Nah, Mm-mm. kemudian dia konsolidasi di sini gitu ya. Nah, Mm-mm. yang jadi patokan gitu ya, yang jadi patokan adalah apa? Ini kita lihat nih.
di sini Pak ya. Ya. Eh, ketika dia ke sini gitu dia nyentuh nggak gitu ya. Kalau nyentuh kan titiknya jadi berbalik jadi ada di bawah kan Pak. Oh iya. Nah, kalau titiknya ada berbalik di bawah nantinya berarti kan kita harus bikin misalnya nih, ini misalnya ya Pak, ini ada titik di sini ya. Misalnya udah nyentuh di sini kan ya. Jadi ada titik di sini gitu kan Pak. Pindah ke bawah Ya. kan. Oke. Nah, berarti kan ibaratnya nih nyentuh ini, taruhlah dia makin naik gitu, nyentuh sini, gitu ya. Kan kita pasti bikin ini yang baru gitu kan ya. Kalau apa? Kalau dia nerusin gitu kan ya. Sementara titik yang berikutnya, berdasarkan titik yang berikutnya yang udah pindah ke bawah ini gitu kan, misalnya di sini gitu kan, ya kan Pak ya. Nah, berarti dari titik ini dan titik ini, ya, kita bisa tentuin kalau ternyata akhirnya lewatin ini dan terus kelihatan naik, berarti apa? Target yang ini kan, yang sesuai dengan Ya, ini, ya. Pak. Ya. Kita bisa buy di sini kan, kalau udah tutup di sini, ya kan? Tapi kalau terus turun lagi gitu ya, jadi udah sempat apa? Ada titik di sini, kemudian turun lagi, ya nembus lagi apa titik yang di bawah tadi kan bisa aja seperti ini nih, cuma satu titik gitu kan, tembus lagi ya kan Pak? Ya. Terus balik lagi titiknya ke atas, ya kan? Kan kalau Ya. bersentuhan, kalau tos gitu, balik lagi ke atas. Nah, di situ Bapak bisa sel nerusin ke arah sini gitu loh, Pak. Mantap kalau ini. Kayak gitu, Pak. Nah, Ya. jadi yang kita tunggu adalah ketika terjadi titik parabolik SAR yang baru atau yang terakhir, itu bisa kita jadikan patokan sebagai penentu untuk kita pasang garis horizontal sebagai target-targetnya gitu Pak. Jadi garis horizontal itu akan membantu kita apakah kita sell di situ atau buy di situ juga menjadi targetnya. Kalau misalnya udah kita sell atau udah kita buy gitu, targetnya misalnya sampai sini. Contoh ini kan target berdasarkan parabolik SAR ya. Ya, tapi hati-hati gitu kan. Ketika sampai di sini, kenapa ini terus berhenti mulai naik ke atas? Itu kan karena ada garis ini, ya kan? Nah, kalau nanti akhirnya naik gini terus muncul titik satu gitu di situ, ya udah kita cut aja gitu. Tapi karena ini belum tos-tosan gitu kan, ya masih ini belum tos-tosan, belum ganti gitu. Ya udah biar aja saya toh udah pasang taking profitnya di sini, saya biarin aja, kayak gitu kan. Ya itu nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau misalnya ketika bersentuhan muncul ya titiknya ke bawah kayak begitu, ya bisa di-cut. Karena apa? Bisa jadi nantinya akhirnya apa? Naik menuju ke target sini, terusin naiknya. Gitu, Pak. Kira-kira sudah dimengerti, Pak? Pak Ulil atau Pak Absor ya? Oke, Oke. siap Pak. Untuk yang ini Pak, ada lagi. Oke, Pak. Misalkan saya itu kan harga sudah turun sampai di target parabolik yang sebelumnya tuh Pak. Kemudian kan harga koreksi tuh Pak. Yang Nah, mana? Yang ini atau yang 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 ini? yang ini Pak, yang bukan yang target parabolik ya itu. Ini sini ya. Nah, Oke, kemudian kan kan udah sampai target pertama ini ya. Oke. kan kemudian kan koreksi. Lah Betul. untuk yang menjadi analisa kita nanti koreksinya kurang lebih sampai di sini itu menggunakan acuan garis yang mana Pak? Ini Cara membuatnya. Ya, ini yang pertama berdasarkan ini. oh yang itu Makanya ya makanya peninggalan. ya Hmm. makanya lebih lengkap lagi kalau nanti Bapak pelajari video saya yang mengenai garis, Pak, ya. Karena itu Hmm. berdasarkan titik tertinggi maupun titik terendah sebelumnya gitu. Hmm. Itu caranya sederhana sih. Itu berdasarkan posisi tertinggi maupun terendah yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalau nggak berdasarkan posisi tertinggi terendah sebelumnya, itu kan berarti berdasarkan parabolik SAR itu kan ya berarti di sini targetnya, ya kan? Ternyata targetnya nggak sampai ke sini gitu kan, tapi sampai apa? Sampai di sini sesuai dengan garis terendah sebelumnya. Memang kalau
dia bergeraknya sesuai tren kayak begitu ya Pak ya, itu akan lebih mudah mencapai targetnya. Tapi kalau misalnya dia hanya koreksi seperti ini ya Pak, kalau berdasarkan parabolik SAR gitu ya, ini kurang sedikit nih. Apa bukan kurang sedikit, malah kurang sampai segini, ini kan targetnya ya. Ya, jadi seperti itu ya Pak ya. Eh, Lebih lengkap lagi kalau kita mempelajari berdasarkan berdasarkan apa analisa garis sesuai dengan posisi tertinggi atau terendah sebelumnya. Ya gitu ya Pak. Ya, siapa? YouTube apa? Videonya yang garis-garis ada di YouTube ya, Pak ya? Ada Bapak ke channel YouTube Java Global Future. Nanti cari yang analisa menggunakan garis gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Lindu. Oke Pak, terima kasih kembali. Nah ini eh, kita lihat ya, eh, akhirnya semakin turun gitu ya. Nah kalau dia ini semakin turun, ini ya di sini misalnya, oh ternyata dia makin turun nih, berdasarkan parabolik mana nih? Nah, ini kita bisa tentukan lagi kok, ya. Ini mana lagi nih? Nah ini bisa kan, ya posisi di sini parabolik SAR. Kemudian yang berikutnya ya di sini kayak begitu. Bahkan yang paling rendah ya di sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Nih ya, coba berdasarkan parabolik SAR yang ini dan ini nih ya sama tuh ya. Kita lihat dia semakin turun ke situ nggak ya? Kita lihat. Yes, kita kecilin dulu. Bentar ya. Hmm. Kita lihat di sini. Berdasarkan dua ini ya. Sorry. Saya kecilin deh, terlalu gede. Nah, ini berdasarkan ini dan ini, ya. Kita lihat. Nah, ini hampir nih terjadi nih, ya. Cuma belum belum selesai kan, ya. Bisa sampai ke sini. Ada kemungkinan arah targetnya, ya. Bapak dan Ibu sekalian, apalagi kalau misalnya kita bikin titik, bikin garis-garis berdasarkan parabolik SAR yang saat ini gitu ya. Wah, ini mana nih patokannya nih? Kalau dia semakin turun nih, ya, ini kan di atas semuanya. Mana kita geser, geser, geser gitu. Dapat deh kita parabolik SAR ini. Jadi patokan, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya mau lihat kira-kira arah pergerakannya kemana saat ini, ya ini tinggal kita tunggu, ya arah target sampai sini, ya. Tapi kalau misalnya dia nggak sampai sini terus naik, gitu ya. Nah, kalau naik kira-kira sampai mana? Sampai sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan parabolik SAR ini, berdasarkan juga ini, ya Bollinger Band. Ya, Bollinger Band juga bisa jadi targetnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau makin naik lagi, ya. Jadi kalau lewatin ini kita bisa buy, ya. Tinggal kita tunggu aja. Arah target ke sini, target berikutnya kemana? Ini kita ini kan berdasarkan yang target yang udah lama ya. Kita naikin coba ke sini, ya. Berdasarkan apa parabolik SAR ini. Nah, kalau yang ini ya bisa kita naikin ke sini. Ya, berdasarkan parabolik SAR ini dan ini. Ya, juga berdasarkan ini, ya. Seperti itu. Nah, kalau makin naik juga, kira-kira kemana? Sini targetnya sesuai dengan ini.
ya. Jadi gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira nanti bisa dipelajari lagi. Kalau nanti mungkin ada yang tidak mengerti, ya, ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lagi di chat, ya. Nanti kan ini hasil rekamannya jadi ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa, oh ini tadi udah dikasih ya oleh Bella, Mbak Bella ya. Trading sederhana tapi profit di bagian chat ya. Pak Ulil bisa klik itu nantinya ya. Setelah ini selesai bisa pelajarin di situ ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa diambil linknya ini ya untuk melengkapi apa yang kita bahas di sini ya di webinar bagi pemula ini ya. Jadi ini buat ngelengkapin ya Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik loncengnya. Iya, dan masih banyak edukasi lainnya ya Pak tentang trading forex. Iya, jadi demikian saya serahkan kembali kepada Mbak Bella. Oke, terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang hadir di sini? Baik, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja webinar kita hari ini. Saya stop share ya. Baik, oke. Terima kasih Pak Lindu udah luangin waktunya untuk jelasin nih tentang materi webinar kita hari ini. Dan semoga bermanfaat buat Sobat Trader semua yang pemula atau yang udah biasa trading nih. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang udah bertanya di webinar hari ini dan hadir. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa menghubungi tim kami dari Java Global Features. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan edukasi forex, layanan signal trading mulai dari scalping, day trading, dan swing trade setiap hari. Bagi Bapak Ibu yang ingin serius trading nih, silakan langsung buka akun di Java Global Features. Oke, terima kasih waktunya Pak Lindu dan Sobat Trader semua di acara webinar edukasi hari ini. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja.